Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 analisis kualitatif kelas H yang beranggotakan Dava Farino Kurnia, Arvin Adiatma Zayan, dan saya sendiri Nadia Eka Pratiwi. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan artikel yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Kopi Kardemoa, Studi Kasus Kopi Kardemoa pada Kelompok Tani Hutan Santoso II di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Diawali dari latar belakang mengapa kami mengambil topik pembahasan ini, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tanaman rempah merupakan tumbuhan beraroma dan berasa kuat yang digunakan untuk obat, salah satunya adalah kapulaga. Kapulaga ini memiliki beragam manfaat dan juga kegunaan yang apabila kita konsumsi mampu menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan kualitas tubuh. Kemudian poin yang kedua, kapulaga termasuk ke dalam rempah termahal ketiga setelah saffron dan vanila yang juga dipadukan dengan kopi untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Realitanya, walaupun kapulaga ini merupakan rempah termahal ketiga setelah saffron dan vanila dan juga banyak diincar oleh masyarakat asing, tetapi dari masyarakat lokal sendiri banyak yang belum mengetahui bentuk, rasa, tekstur dari kapulaga itu sendiri. Bahkan, walaupun dari masyarakat ini sudah mengetahui bentuk dan juga rasa dari kapulaga, banyak dari mereka yang bahkan masih sedikit menggunakan kapulaga sebagai bahan baku pada masakan mereka. Kemudian di poin ketiga, kopi herbal kapulaga atau kopi kardemoa dirintis oleh kelompok tani hutan selama 3 bulan di Desa Sumber Pakem untuk meningkatkan hidup sehat. Berawal dari ketua kelompok tani yang bernama Pak Bambang, ia ingin supaya warga masyarakat di Desa Sumber Pakem ini bisa terjamin kesehatannya. Maka dari itu, ia menganjurkan masyarakat desa untuk bersama-sama menggunakan kapulaga sebagai sumber daya alam yang ada di sekitar rumah mereka sebagai bahan baku untuk dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas dan juga daya tahan tubuh mereka. Dan poin yang keempat yaitu di samping memperkenalkan kapulaga, produk kopi herbal kapulaga atau biasa kita sebut sebagai kopi kardemoa dijadikan sebagai minuman sehat di masa pandemi. Yang mana kita tahu di masa pandemi kali ini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang sehat guna meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, setelah adanya latar belakang, mengapa kita mengambil topik pembahasan ini, yaitu didukung dari teori-teori. Untuk teori pada laporan artikel kami mengambil 4 teori. Yang pertama ada komoditas kopi atau tanaman kopi yang termasuk dalam genus Coffea, ditanam secara luas di seluruh dunia, dan kita mengenal 2 jenis kopi, yaitu kopi Robusta serta kopi Arabica. Teori yang kedua mengenai budidaya kopi. Budidaya kopi sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan budidaya, tahapan persiapan lahan, dan juga tahapan penanaman. Di mana budidaya kopi ini apabila dilakukan dengan benar, mulai dari proses persiapan lahan, budidaya, perawatan, hingga pemanenan, maka akan menghasilkan produk biji kopi yang berkualitas. Teori yang ketiga yaitu teori pemasaran. Teori pemasaran diartikan sebagai proses penyaluran produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen. Pemasaran dikatakan efektif jika biaya yang digunakan adalah biaya yang seminimal mungkin dengan lembaga pemasaran yang pendek. Dan teori yang terakhir adalah teori SWOT. Teori SWOT di sini sekaligus menjadi metode analisis pada laporan artikel kami, yang mana diartikan sebagai metode analisis untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan juga kelemahan dari suatu usaha, serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman dari suatu usaha. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, ada metode penentuan daerah. Di sini kami memilih daerah penelitian dilakukan dengan secara sengaja sesuai dengan sebaran lahan tanam dan juga pemasaran kopi kapulaga. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan di sini ada
metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus. Lalu yang ketiga, metode penentuan informan. Nah, penentuan informan kami ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kami mengambil secara langsung dari ketua dari KTH Santoso II. Lalu yang keempat, ada metode pengumpulan data. Data yang kami gunakan di sini ada data primer dan data sekunder, di mana data primer sendiri kami dapatkan dari hasil wawancara bersama dengan ketua KTH Santoso II, dan juga data sekundernya kami dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Lalu yang kelima ada metode analisis data. Untuk analisis yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu analisis SWOT dan juga model Miles and Haberman. Lalu yang terakhir atau keenam, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang kami lakukan, yang pertama ada mencatat fenomena, kedua menelaah catatan, ketiga mendeskripsikan data, dan yang terakhir ada menganalisis data yang sudah kami terima. Baik, saya lanjutkan. Ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama ada kendala dalam pemasaran kopi Kadamoa. Kopi Kadamoa sendiri belum mengalami kendala dalam pemasarannya karena kopi Kadamoa bukan satu-satunya kopi herbal di Kabupaten Jember yang dicampur dengan kapulaga. Lalu berikutnya untuk segi penyediaan bahan baku, kopi Kadamoa ini tidak mengalami kendala karena petani sekitarnya melakukan penanaman kapulaga, dan juga apabila terjadi kekurangan bahan baku, mereka bisa membeli bahan bakunya dari petani di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu mengenai strategi pemasaran kopi Kadamoa. Ya, agroindustri yang masih tergolong muda, serta inovasi baru perpaduan kopi dan kapulaga, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh KTH Santoso II. Pada awalnya, pemasarannya memang dibantu oleh Dinas Kehutanan yang menjalin kerjasama dengan KTH Santoso II. Kemudian, Pak Bambang dan anggota kelompok tani yang lainnya mengikuti suatu bazar yang dirasa mampu memperkenalkan produk kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, melalui bazar itu sendiri, konsumen juga dapat mencoba, melihat dan merasakan secara langsung rasa dari kopi Kadamoa, sehingga dengan mengikuti bazar, dirasa menjadi salah satu langkah dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat dan dapat meningkatkan volume penjualan. Tidak ketinggalan, perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media sosial dalam pemasaran kopi ini juga digunakan oleh Pak Bambang dan anggota kelompok tani lain. Saat ini media sosial yang digunakan dalam penjualan kopi Kadamoa adalah Instagram, WhatsApp, dan e-commerce lainnya yaitu Shopee. Untuk harga terjangkau sendiri merupakan sudah termasuk upaya produk kopi Kadamoa sendiri untuk menjangkau pasar seperti itu, termasuk dengan kemasan yang dibuat ekonomis dan juga kualitas seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini agroindustri kopi Kadamoa merupakan produk kopi herbal yang dikelola kelompok tani hutan Santoso II yang diketuai oleh Pak Bambang Santoso. Produk agroindustri minuman herbal kopi Kadamoa sendiri dibuat dengan bahan baku utama biji kopi dan kapulaga yang merupakan satu-satunya produk kopi kapulaga di Kabupaten Jember, sehingga dirasa tidak ada bersaing usaha. Kegiatan pemasaran ini awalnya dibantu oleh Dinas Kehutanan setempat dan terus mengalami perkembangan dengan mengikuti bazar di luar kota serta menggunakan media sosial dan e-commerce. Rekomendasi yang bisa penulis berikan untuk agroindustri ini adalah dengan potensinya di pasar yang perlu ditingkatkan. Harapannya apabila hal ini bisa terus ditingkatkan, maka kapasitas produksi juga akan bisa meningkat, sehingga bisa menunjang kebutuhan pasar di masa depan. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Ini adalah beberapa dapus yang kami gunakan, dan mungkin saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.